Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Kul Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, mari bersorak untuk Tuhan kita, haleluya. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang pemenang. Mari
Mari Alivers, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kita. Tuhan yang selalu setia untuk kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau lapar penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku.
bayara lala bakara lala bakara. Sekiara lala 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 bayara lala bakara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat Tuhan, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan tidak bisa membalas kasih-Mu, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku, sungguh indah. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar,
Kang. Luar biasa. Kita boleh ketemu lagi. Saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Kalian dahsyat. Saya bisa merasakan semangat kalian semuanya. Dan kita sudah ada dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan ya, dan ini saatnya kita mau terima tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Bapa untuk hadirat-Mu. Biarlah saat ini kami buka hati, kami mau terima tuntunan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Dan kami percaya pengurapan-Mu telah penuh di dalam setiap kami. Kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, jadi teman-teman, satu hari Tuhan ngomong gini sama Abraham. Ya, waktu itu namanya masih Abram. Dicatatnya di Kejadian 13, mulai dari ayat yang ke-14. Nah, saya bacakan ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, apa yang kita baca hari ini dimulai dari kalimat setelah Lot berpisah daripada Abram, ya. Jadi setelah Lot berpisah dari Abram, maka datanglah firman Tuhan kepada Abram. Nah, sebelum firman Tuhan datang, ya, Lot itu kita tahu keponakannya Abram ya. Jadi mereka sama-sama nih. Abram justru yang bawa Lot tadinya keluar dari tanah mereka, dari negeri asal mereka, ya, mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, di dalam perjalanan harta mereka bertambah banyak, ya, mereka diberkati. Ya, kalau zaman itu yang disebut harta pasti adalah ternak gitu ya. Nah, sementara itu kan sebetulnya negeri padang gurun. Nah, untuk mendapatkan tanah yang banyak rumputnya, ada airnya, itu enggak gampang dan enggak banyak ya. Nah, sementara ternaknya bertambah banyak. Jadi berebutan deh tuh ya. Terus si gembala-gembalanya ini juga pada berantem ya kan, masing-masing pengen kasih makan ternaknya supaya mereka tetap sehat. Nah, jadi waktu menggembalakan ternak itu kan karena ternaknya pasti banyak banget ya, kayak ribuan gitu kan. Nah, jadi kan perginya berkilo-kilometer dari perkemahan mereka. Kemudian datanglah satu kabar ya. Jadi Abram ada yang kasih tahu, "Waduh, itu di sana tuh pada berantem," gitu ya. Nah, jadi Abram ngomong sama Lot, "Lot, gak bagus ya kita jangan berantem. Udah deh kita pisah aja supaya masing-masing ketemu tempat yang baik gitu kan. Untuk ternaknya masing-masing. Jadi kalau kita ngumpul kayak gini gak cukup kan. Jadi akhirnya aja pada berantem." Nah, kemudian Abram mempersilahkan keponakannya ini ya, Lot, untuk pilih dulu. "Oke, kamu mau kemana Lot? Kalau kamu ke kanan ya udah aku ke kiri," gitu ya. Nah, kemudian dikatakan Lot melayangkan pandangnya dan akhirnya dia pilih satu daerah yang kalau dia lihat dari jauh itu indah sekali. Dikatakan seperti taman Tuhan. Dan kesanalah Lot pergi dan Abram tinggal dapat sisanya gitu kan. Bukan seperti taman Tuhan. Teman-teman, mungkin situasi kita hari ini kayak gitu ya. Kayaknya semua orang yang lain
dapat yang paling baik. Dan kok kayaknya aku cuma dapat sisanya sih. Kok aku cuma dapat yang justru yang bagian susah-susahnya gitu kan. Nah, tapi kita belajar ya dari sini. Walaupun orang lain dapat yang terbaik gitu. Tapi justru waktu mereka sudah pergi, sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Dan seolah-olah kita tinggal sendiri, disitulah firman Tuhan dapat datang kepada kita. Mungkin juga setelah semuanya mendapatkan bagiannya masing-masing, disitulah kita merasakan betapa kita membutuhkan Tuhan dan kita bisa mendengarkan apa sih yang sebetulnya Tuhan mau ngomong sama kita. Nah, kepada Abram Tuhan ngomong, pandang sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, ya, utara, selatan. Semua yang kamu lihat itu aku akan berikan kepadamu untuk keturunanmu juga, untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan kalau janji, ya, Tuhan gak janji setengah-setengah, sedikit-sedikit. Cuman kita yang harus punya kapasitas hati untuk menerima janji Tuhan. Seringkali janji Tuhan dahsyat, tapi hati kita sendiri yang ngomong, ya gak mungkin kali, ya janji Tuhan mah janji Tuhan. Kayaknya gak mungkin juga kan terjadi sama aku. Seringkali kita yang membantahnya, ya. Nah, di sini yang luar biasanya Tuhan juga kasih kita cara untuk menerima janjinya, ya. Luar biasa. Kita lihat ayat 17. Tuhan ngomong gini, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kalau saya terjemahkan bebas pakai bahasa sekarang, bahasa sehari-hari gitu ya. Kira-kira Tuhan ngomongnya gini, Bram, aku kan mau ngasih kamu nih negeri yang kamu lihat tadi nih. Ya, timur, barat, selatan, utara, seluruhnya. Bukan cuma buat kamu, nanti buat keturunanmu selama-lamanya. Semua yang aku kasih sama kamu itu akan terus menjadi milik keturunanmu selama-lamanya. Nah, makanya karena aku mau kasih, nah ini bagian yang gak tertulis gitu ya. Dan supaya kamu bisa menerimanya, ya, supaya kamu bisa menerimanya, ya, maka kamu harus siap-siap. Lalu kamu mesti jalani, ya, jalani negeri itu. Begitulah cara kamu menerimanya. Sebelum kamu menerimanya, siap-siap dulu. Tuhan kasih kita prinsip-prinsip ini. Nah, ini yang kita mau ya sama-sama lihat hari ini. Ayat 18 katakan begini. Sesudah Abram dengar perintah Tuhan, ya, dia menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, ya, nama daerah di situ. Lalu dikatakan begini, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Sebelum dia melakukan firman Tuhan, dia mendahuluinya dengan menyembah Tuhan. Sepanjang kehidupan Abraham, ya, kita melihat bagaimana dia selalu mendirikan mezbah. Dia selalu menyembah. Penyembahan adalah bagian dari hidupnya kepada Tuhan. Dia terima janji Tuhan, lalu dia sembah Tuhan. Dia belum terima janji Tuhan secara fisik. Dia belum terima janji Tuhan di dalam kenyataan. Dia hanya baru terima janji aja. Tetapi dia membawa penyembahannya kepada Tuhan. Hari ini mungkin orang lain dapat bagian yang terbaik. Bagianmu mungkin seolah-olah kau dapat sisa-sisanya. Tapi pegang janji Tuhan dan responi janji Tuhan. Bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Mari kita perhatikan Tuhan ngomong apa. Tadi kita baca di dalam ayatnya yang ke-17. Yang pertama-tama Tuhan katakan, ya, prinsip yang pertama Tuhan
berikan kepada Abraham, dan tentunya hal ini juga berlaku dong ya buat kita semuanya, adalah bersiap. Nah, bersiap untuk step yang berikutnya. Apa yang kita kerjakan hari ini akan Tuhan pakai untuk persiapan, sebagai persiapan untuk step yang berikutnya. Jadi semakin baik yang kita kerjakan hari ini, semakin baik step berikutnya akan jadi. Ya. Hari ini situasinya mungkin belum seperti terlalu menjanjikan. Belum ada jadwal, ya bersiap. Belum ada followers, ya bersiap. Belum ada pembeli, justru kita harus bersiap-siap. Belum ada perubahan, justru ini kesempatan kita untuk bersiap-siap. Ya, karena bagi yang sudah siap, segala sesuatu pasti akan segera dimulai. Dan waktu sudah dimulai, ya. Nah, ini bahayanya. Kalau fondasi sudah selesai, pembangunan dapat dimulai. Tapi pembangunan tidak bisa dilanjutkan kalau fondasinya didapati tidak kuat. Fondasinya didapati terbatas. Fondasinya ternyata didapati tidak siap. Jadi kalau masih ada kesempatan untuk bersiap-siap, inilah kesempatan yang luar biasa. Karena pembangunan selanjutnya hanya bisa dilanjutkan, hanya bisa dilaksanakan sebatas kekuatan dari fondasinya, sebatas kekuatan dari persiapannya. Teman-teman, kalau sekarang belum ada pembeli, belum ada pekerjaan, belum ada persetujuan, jangan berhenti, ya, jangan menyerah, tapi inilah kesempatan untuk kita bersiap-siap. Kendala atau penghalang yang terbesar tidak pernah ada pada orang lain. Kendala itu adanya pada diri kita sendiri, ya. Kenapa sih selalu dia yang dipromosi? Aku enggak pernah. Seolah-olah ada orang yang pilih kasih. Tapi sebenarnya, ya, kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri, kita tahu bahwa mungkin persiapan kita yang belum maksimal, ya. Masalah yang harus diatasi pertama-tama selalu ada dalam diri kita sendiri. Prinsip yang kedua, ya. Di dalam ayat 17 tadi dikatakan, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Nah, teman-teman, maksudnya apa nih? Jalaninya kok menurut panjang dan lebarnya. Nah, saya percaya Tuhan sedang ngomong begini. Kita harus terus berjalan dan kita harus terus melaksanakan. Tapi jangan pilih-pilih. Jangan panjangnya saja, tapi juga lebarnya. Jangan yang enaknya saja, tapi juga bagian di mana kita harus berkorban. Ada amin. Ya. Nah, jadi waktu kita berjalan, waktu kita melakukan tanggung jawab, kita harus berhadapan dengan 3 perkara. Yang pertama, beratnya tanggung jawab. Ya beratlah, ya kan? WFH, sekolah dari rumah. Ya berat, kita harus sediain pulsa, ya kan? Tapi nggak enak ya, jadi malas. Terus, aduh, angle kamera nggak boleh salah. Nanti kelihatan tuh selimut belum dilipat. Harus beresin kamar dulu, harus beresin rumah dulu, harus bangun tetap pada waktunya, harus mandi, harus siap-siap, ya. Nggak ada tanggung jawab yang ringan memang. Udah kita berat-berat melakukan, tahu-tahu ada tantangan lagi. Pas dicolok, USB nggak mau kebuka. Pas lagi asik-asik kerja, belum nge-save, mati lampu. Haleluya. Selalu aja ada tantangan, ya kan? Dan udah kita kerjakan semuanya, ternyata hasilnya kok lama ya. Kok belum ada pembelinya ya? Kok
belum ada hasilnya ya. Nah, teman-teman, memang seperti itulah kehidupan, ya. Tapi bagaimana kita harus menghadapinya? Yuk kita lihat satu ayat yang luar biasa di dalam Amsal 18 ayat 14. Saya bacakan ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, kita baca bagian itu aja. Yang lain ya, penekanannya soalnya di bagian A aja ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah itu dia, kita perlu bersemangat. Karena di dalam semangat itu ada kekuatan. Nah teman-teman, di dalam bahasa aslinya kata semangat, kata yang dipakai itu ruah atau dalam bahasa kita dikatakan roh ya, roh. Nah mungkin roh kita terbatas, hari ini kita lesu. Tapi waktu kita bersekutu dengan Roh Kudus, janji di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, masih ingat dong? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kekuatan, ada kuasa, ada kemampuan. Harusnya kita udah marah. Tapi kok kita bisa sabar ya? Harusnya kita udah bete. Tapi kok kita bisa ketawa ya? Harusnya kita udah nyerah. Tapi kok enggak deh. Aku bisa kok selesaikan. Kok ada semangat ya? Kenapa? Bukan karena kuat gagah kita. Jelas karena Roh Kudus ada di dalam kita. Waktu engkau bersekutu dengan Roh Kudus, bangun-bangun, putar lagu, ikut nyanyi, cari Tuhan, bahasa roh, ya, baca firman, walaupun sedikit diulang, baca yang keras, seakan-akan Tuhan bicara sendiri kepada kita. Dan waktu kita berhadapan dengan berbagai tantangan, tahu-tahu kita lihat, wow, kenapa hari ini berbeda? Karena ada Roh Kudus yang menjadi sumber kuat kita. Kita harus menjalani semua tanggung jawab itu. Dan di sanalah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan membentuk kita. Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Tuhan mempercayakan kepada kita berbagai hal. Waktu kita memiliki persiapan. Waktu kita tetap berjalan. Di sana dikatakan ya, kembali kepada ayat yang ke-17 tadi. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Galatia 6, saya mau baca dan saya tutup dengan Galatia 6 ayatnya yang ke-9 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan selalu pegang janjinya. Akan selalu ada bagian kita, tapi juga ada bagian Tuhan. Waktu kita selesaikan bagian kita, tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus, kita selesaikan bagian kita. Dan selebihnya Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Di dalam setiap perjalanan kita gak perlu ragu dengan penyertaan Tuhan. Karena Dia Bapa kita yang baik. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia yang selalu menuntun kita. Waktu kita selalu lapar dan haus sama Dia, kita selalu mendekat sama Dia, maka kita akan lihat ya bahwa setelah kita mengerjakan bagian kita, setelah kita melakukan persiapan dan menjalani setiap tanggung jawab kita, hasil yang luar biasa pasti Tuhan berikan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau ajak kita semua hampiri Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu
di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau Tuhan yang sangat ku cinta. Berjalan bersamamu, ku terima kuat kuasamu. Haus akan Engkau Tuhan yang memuaskanku, Yesus. Irana Mosheradaya Damaya Sherede. Haleluya. Karena sesungguhnya kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami mau berjalan dengan Engkau. Kalau hari-hari ini kami mau terus bersiap-siap. Karena Tuhan, kami percaya Engkau akan pakai setiap kami. Mari Tuhan pegang tangan kami. Kami mau berjalan denganmu. Karena Engkaulah sumber kuat kuasa buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kemarin-kemarin kami ada persungutan. Kalau kemarin-kamarin hampir kami menyerah. Hari ini kami putuskan. Kami berjalan dengan Tuhan. Dan kami akan bersemangat. Karena roh-Mu ada pada roh kami. Dan Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang memberikan semangat yang baru. Engkau yang memberikan kepada kami pengurapan yang kami perlukan. Oh rapakatahayasyanama. Teman-teman terima dari Tuhan. Terima semangat yang baru. Terima kekuatan yang baru. Tuhan sedang memberikannya, melimpahkannya bagimu pada hari ini. Terima yang dari Tuhan. Oh rapakahayasyekerediadat. Haleluya, haleluya. Kami akan berjalan dan hidup kami akan memuliakan nama Tuhan. Kami akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Genapi rencana-Mu, genapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menerimanya.
Kami akan melihatnya. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau sanggup menggenapinya. Dalam nama Yesus kami terima janji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita selesai, mari kita buka kedua tangan kita. Kita sudah terima janji Tuhan, dan biarlah sekarang kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat terbaik dari Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh-Nya yang kudus di dalam setiap kita, memberikan kita kuat kuasa, berjalan dengan Dia dengan setia, dan Dia genapi janji-janjinya. Mulai hari ini sampai Dia datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima, percaya, bersuka cita, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya.